Assalamualaikum, hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberkahi dengan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga yang kali ini dimulai dengan mengerjakan orderan kue lumpur. Untuk yang baru bergabung di channel ini mungkin baru tahu ya kalau memang aku sebagai ibu rumah tangga punya satu kegiatan yang bisa menghasilkan uang juga. Jadi meskipun cuma di rumah aja, tapi alhamdulillah bisa punya penghasilan meskipun sedikit-sedikit sambil menjalankan hobi, sambil bisa dapat uang. Kalau bisa gitu ya kenapa enggak, ya kan? Nah, untuk resep lengkapnya, bahan-bahan kue lumpurnya sudah aku sertakan di deskripsi box, bisa dicek di situ. Dan tadi ini aku udah ngerebus kentang, setelah empuk ini dihancurkan. Nah, aku ngehancurinnya pakai garpu aja karena nanti dihalusin lagi pakai mixernya. Nah, karena ini telurnya ukurannya kecil, jadi ini tadi aku mecahin satu telur lagi di mangkok kecil, nanti untuk aku campurkan sebagian ke dalam adonannya. Nah, itu tadi di adonan sudah aku kasih 2 telur dan ini aku tambahin 2-3 sendok telur kocok yang tadi aku kocok sendiri di mangkok karena biar ukurannya itu tetap sama, tetap stabil ya. Nah, untuk bikin kue biasanya satu telur itu paling enggak beratnya 62 sampai 65 atau 67 gram gitu ya. Pokoknya kisaran segitu. Lebih-lebih dikit nggak apa-apa, kurang-kurang dikit 1-2 gram juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, setelah mencampurkan telur, terus vanila, terus sejumput garam di gula, ini aku mixer gula dan telurnya sampai dia setengah mengembang. Jadi nggak perlu sampai yang mengembang banget kayak mau bikin cake gitu, karena kalau kayak gitu nanti dia akan kuenya tuh terlalu mengembang, tapi pas dingin dia bakal kempes. Nah, kemudian setelah telurnya setengah mengembang, yang kentang tadi aku hancurin pakai garpu itu aku mixer lagi biar halus. Terus ternyata tadi kameraku mati karena memorinya habis. Jadi untuk memasukkan memasukkan terigu ke dalam adonan kentangnya tadi nggak terekam. Jadi pokoknya kentangnya tadi tuh terus dicampur sama terigu, sama santan kara dan air, lalu di mixer lagi sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata langsung dicemplungin ke adonan telurnya. Nah, kalau udah di mixer lagi si adonan telur dan campuran tepung terigu sama kentang, dimasukin butter cair yang udah dingin. Nah, setelah dimasukin butter cair yang udah dingin, di mixer lagi sampai halus, sampai rata. Kalau udah ini didiemin dulu 5-10 menit, jadi biar waktu dipanggang itu dia lebih rapi. Oke, ini cetakan yang aku pakai ini dari tutupnya sih mereknya Happy Cool ya. Terus ini aku pakai yang 8 lubang dan ini udah aku panasin. Pokoknya di cetakannya itu diisi sampai memenuhi cetakan. Kalau udah diisi semua, ditutup, dipanggang pakai api yang kecil sekali. Nah, kalau udah atasnya itu lumayan mateng, nggak yang mateng banget, tapi udah setengah mateng gitulah ya, dikasih topping. Nah, ini kesukaan aku, toppingnya adalah pakai kismis. Jadi untuk jualan ini aku pakai 3 butir kismis di dalam satu kue. Kalian bisa ganti toppingnya jadi yang kalian suka. Cuma karena aku bikinnya tuh lumpur wale ya, jadi yang dipanggang lagi sisi atasnya kayak gitu. Nah, itu jadi mau diisi coklat itu aku takut gosong gitu loh toppingnya. Jadi aku isi pakai kismis aja. Nah, setelah dipanggang lagi yang sisi atasnya, kalau atasnya tuh udah mateng, udah coklat-coklat gitu, berarti udah selesai dan tinggal ini aku packing. Oh ya, ini orderan tetanggaku ya, yang dia memang udah langganan banget, favoritnya itu lumpur wale.
Setelah aku packing kuenya, langsung aku anter dan aku pulang untuk menyiapkan sarapan. Oh ya, ini aku belum beres-beres dapur ya, jadi dapurnya masih berantakan banget bekas bikin kue lumpurnya tadi. Karena udah lapar banget, jadi buru-buru langsung mau masak mie instan aja, karena ini juga udah 3 mingguan lebih kayaknya ya kami nggak makan mie instan. Jadi untuk pagi ini oke lah untuk sarapan mie instan. Dan kalau yang masak mie instan jangan lupa ditambahkan sumber gizi untuk protein, dan kalau ada sayur bisa dicampurkan ya, jadi biar mie instannya itu ada gizinya. Nah, untuk kali ini aku pakai 3 telur untuk 2 mie instan, nanti aku bagi jadi 1,5. Dan kali ini suami minta mie instannya tuh dia minta yang kuah, tapi aku pengen yang goreng, jadi kita bikin mie yang berbeda meskipun masaknya tetap barengan. Untuk yang mungkin mau nanya-nanya tentang jualan, tentang bagaimana memulai atau bagaimana memasarkan, atau mungkin bingung mau jualan apa, pokoknya seputar jualan bisa nanti komen ya, biar aku jawab kalau yang aku punya pengalaman, atau yang mungkin aku bisa membantu pasti aku jawab. Atau mungkin yang mau pakai resep-resep yang aku bagikan di YouTube ini, mau itu resep kue jualanku, mau itu resep masakan aku, untuk kalian jual lagi, untuk kalian riku, kalian rebake dan kalian jual, itu aku juga seneng banget, sama sekali tidak keberatan. Malah aku tuh bersyukur kalau apa yang aku bagikan di YouTube itu bisa bermanfaat, apalagi bisa menjadi ladang rezeki untuk kalian. Jadi silahkan banget nih yang mau pakai resep-resepku. Nah, selesai sarapan sama mie instan tadi, aku udah nggak ngapa-ngapain karena makan siang juga kami beli karena males ya. Aku kalau weekend tuh rasanya kayak males masak gitu. Kalian ada juga nggak sih yang kayak gitu? Jadi ini next malamnya ini aku ngajak sepupuku yang baru pindah ke Pasuruan juga untuk makan bareng. Nah, sepupuku ini sebenarnya udah agak lama ya di Pasuruan, udah hampir 1 bulan, tapi baru sempet untuk ketemu hari ini. Jadi tadi aku jemput dia dan kita makan bareng di warung Padang langganan aku. Nah, warung Padang ini mungkin yang di Pasuruan atau di Malang udah pada kenal ya. Karena banyak cabangnya. Nah, setelah selesai makan sama sepupuku tadi, aku juga ngajak dia ke salah satu kafe yang ada di Pandaan, ada di daerah Taman Dayu gitu, tapi aku nggak bikin video di sana. Setelah pulang, ini aku lanjut unboxing paket yang udah dateng dari kemarin dan belum sempet aku buka. Jadi ini adalah salah satu belanjaan yang udah jadi wishlist aku dari lama. Jadi ini tuh jar cup gitu buat puding yang kecil-kecil. Jadi kalau ada tamu atau ada keponakan, itu aku bisa bikinin puding buat mereka, nggak perlu pakai tin wall lagi. Jadi bisa langsung pakai cup kayak gini dan bisa langsung dicuci, disimpan lagi. Karena kalau pakai tin wall kan masa simpannya juga nggak terlalu lama ya, sedangkan kalau pakai ini akan bisa lebih lama. Nah, untuk link pembelian barang-barang peralatan yang aku pakai untuk bikin kue dan belanjaan jar puding ini, aku taruh linknya di description box juga ya. Jadi kalau ada yang mau beli bisa langsung klik di linknya. Karena kemarin aku bingung mau beli yang polos atau bermotif, akhirnya aku ambil dua-duanya. Dan ini jarnya udah langsung ada tutupnya ya. Oke deh, sekian untuk video hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.